Woi, siang. Semangat pagi hari ini, siang hari ini, amin. Amin, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, karena di hari yang terakhir tahun 2023, saya bisa bersama dengan Anda dalam sebuah kebaktian bersama di tempat ini. Jadi Bapak Ibu boleh berikan senyum ya, wajah yang penuh semangat ya. Kalau orang zaman sekarang bilang energi positif gitu ya buat orang kiri kanannya. 1, 2, 3 ya. Masa mau tinggalin 2023 kok wajahnya manyun begitu ya. Coba dong senyum, semangat gitu ya. Kita habiskan hari terakhir tahun ini dengan sukacita gitu ya. Bapak Ibu, khotbah saya hari ini tentang pengharapan yang menguatkan. Kenapa saya mengambil tema ini? Sejak 10-12 tahun yang lalu entah kenapa gitu ya. Setiap kali mau ganti tahun selalu ada orang yang bilang begini. Wah, tahun depan itu lebih susah. Ya, tahun depan itu tantangannya lebih banyak. Tahun depan tidak lebih mudah daripada tahun ini. Wah, pokoknya susah, berat, apa segala macam. Itu sudah sejak 12 tahun yang lalu Bapak Ibu saya dengar. Tiap ganti tahun. Berarti kalau sampai sekarang hidup udah susah banget kali ya. Wah, tiap tahun susah. Tapi anehnya kita bisa melewatinya. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin tiap tahun hidup kita makin bertambah tantangannya. Tetapi saya percaya tiap tahun Anda juga semakin bertambah kuat. Amin. Nah itu sebabnya kita butuh pengharapan yang terus menguatkan kita. Karena konon katanya kalau menurut Alkitab ya. Makin hari dunia akan semakin jahat. Dunia akan semakin gelap. Hidup tidak bertambah lebih baik. Tetapi akan lebih banyak hal yang bisa mengkhawatirkan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini segala sesuatu menggelisahkan. Banyak sekali yang perlu dikhawatirkan. Itu sebabnya kalau kita tidak memiliki kekuatan dalam hidup kita, kita akan menghadapi kehidupan yang berat, penuh tantangan, dan kita akan hancur oleh karenanya. Nah hari ini kita akan belajar pengharapan apa yang bisa menguatkan kita, menyongsong tahun yang akan datang. Ceritanya begini, banyak orang bilang akan begini. Pengharapan apa yang bisa menguatkan kita? Nah Bapak Ibu ada satu penelitian, 2 ekor tikus ditaruh di dalam satu kotak pisah masing-masing gitu ya. Tikus A ditaruh dalam satu kotak yang tidak ada cahaya, tidak ada udara sama sekali, kedap sama sekali. Lalu tikus B ditaruh juga dalam kotak yang sama ukurannya, sama-sama tidak ada cahaya, sama-sama tidak ada udara, cuman bedanya tikus B ini kotaknya dibolongin kecil banget ya, sedikit supaya ada setitik cahaya itu kelihatan. Tapi cuman kecil sekali, cuman setitik. Nah bedanya cuman di situ. Lalu kemudian para peneliti ini mengamati apa yang terjadi. Tikus A hanya dalam beberapa jam, tidak sampai 12 jam. Muter-muter cari jalan keluar dan kayaknya dia udah stres, depresi, putus asa. Akhirnya dalam beberapa jam tidak sampai 12 jam mati dia. Tapi tikus B menariknya, bedanya cuman hanya ada satu titik saja. Sebenarnya nggak ngefek, udara juga nggak bisa masuk banyak-banyak sampai gimana. Cahaya juga cuman kecil saja. Tapi anehnya tikus B ini bertahan lebih dari 24 jam sebelum kemudian mati juga. Karena nggak ada udara. Dia tidak berputar-putar terlalu lama. Awalnya dia muter-muter, tapi kemudian ketika dia lihat ada satu titik itu. Dia hanya ke situ terus. Dia mencoba menggapai titik itu walaupun sebenarnya nggak ada jalan keluar di situ. Nah kemudian peneliti menyimpulkan ada satu kesimpulan yang menarik. Tikus aja, ini tikus aja. Rupanya kalau punya harapan, dia punya kekuatan lebih untuk bertahan hidup lebih lama. Makanya di sini saya keluarkan satu statement, boleh dimunculkan slide saya. Manusia itu hidup karena harapan. Pengkhotbah 9 ayat 4 bunyinya begini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup, coba dilihat kiri kanannya termasuk golongan orang hidup, atau sudah tidak. Kalau tidak gimana ceritanya bisa ke sini? Ya, ini mirip Train from Busan, ya benar gak sih filmnya itu ya. Ya, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena orang itu kok masih bisa mau melanjutkan hidup karena dia masih punya harapan. Kalau orang sudah gak punya harapan lagi, makanya banyak orang pengen bunuh diri. Tubuhnya masih hidup tapi hati dan jiwanya sudah lama mati. Dia pikir gini, ngapain hidup kayak gini lagi, udah gak ada harapan. Besok tahun depan, 10 tahun lagi kalau dilanjutin, ya sama akan kayak gini terus. Nggak ada harapan. Makanya mereka pengen mati sekarang aja. Nggak ada harapan. Tapi kenapa kok Anda mau ngelanjutin hidup? Kok Anda bangun pagi hari ini masih mau mandi? Masih mau makan? Masih mau pakai baju yang keren? Masih mau pergi ke gereja? Karena masih ada setitik di hati Anda, ada harapan.
Entah mungkin hari yang lebih baik, entah besok akan dapat ini, mungkin pekerjaan saya akan jadi seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Kenapa ada orang mau merintis usaha tanpa ada kepastian bahwa usahanya pasti berhasil? Karena ada harapan. Siapa tahu usaha saya akan berhasil. Orang hidup karena ada harapan, Bapak Ibu. Makanya dikatakan di situ, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Percuma kita hebat, kuat, punya kekuatan dan kehebatan, tapi nggak punya harapan. Sama seperti orang yang mati. Tapi lebih baik Anda mungkin nggak sampai gimana-gimana banget, tapi Anda selalu memelihara harapan bahwa Tuhan bersama dengan saya, hidup saya akan baik-baik aja, walaupun yang dihadapi susah, tapi aku akan punya kekuatan untuk menjalaninya, karena Tuhan bersama dengan aku. Kamu lebih baik, walaupun kepinteranmu mungkin gak pinter-pinter amat, daripada mereka yang jenius, pinter, dahsyat, luar biasa, tapi udah gak punya harapan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya menikah 16 tahun, di antara Anda mungkin udah ada yang puluhan tahun, saya masih junior, tapi 16 tahun yang saya jalani ini tidak mudah. Walaupun kalau Anda ketemu saya di gereja, kami selalu senyum-senyum terus. Dan baju kami selalu matching. Udah sejak lahir baju kami matching. Lahir gak pakai baju gimana matching? Ya, gimana ceritanya? Ya lebay banget. Ya memang saya agak lebay kalau khotbah. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, tidak mudah 16 tahun ini. Banyak yang Anda tidak lihat. Kalau Anda lihat namanya drakor. Kelihatan semua adegannya. Enggak, Anda enggak lihat bagian-bagian yang berat, pergumulan kami, susahnya kami bertahan sampai 16 tahun ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kami masih mau lanjut? Jika perlu sampai nanti kekekalan. Loh, Anda pernah datang di ibadah yang saya khotbah, saya pernah ngomong begini. Walaupun di Alkitab dikatakan tidak ada kawin mengawinkan di surga katanya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan khusus dispensasi buat saya dan Veve. Ya. Saking saya itu masih pengen lanjut terus pernikahan ini sampai seterusnya. Loh 16 tahun ini emang gampang? Enggak, tapi kok masih mau lanjut terus? Karena punya harapan. Karena saya masih punya harapan, sekalipun ada beberapa isu dan topik yang kalau kami bicarakan kami akan ribut lagi dan lagi. Bapak Ibu Anda ada yang ngalamin enggak? Udah nikah 25 tahun, tapi kalau ngomongin soal itu tuh, udah mending gak usah diomongin. Kita pasti akan ribut. By the way, ini sedikit belok dikit ya. Ibadah satu saya nggak cerita ini loh. Karena Anda semangat, saya cerita ini. Ini kalau Anda belajar ilmu pernikahan, ada namanya perpetual issue. Perpetual issue itu adalah topik atau isu yang tidak pernah ada solusinya sampai seumur hidup pernikahanmu. Dan itu mengisi 7 dari 10 pertengkaranmu. Jadi 7 dari 10 pertengkaran pasangan yang menikah, itu isinya adalah perpetual issue. Yang sebenarnya nggak akan pernah ada solusinya. Artinya apa? Seumur hidup kamu harus membawa itu sampai mati nanti. Problemnya bukan di, loh kok ada itu? Bukan semua pasangan punya itu. Problemnya adalah bagaimana berjalan dengan perpetual issue, tapi pernikahanmu makin stronger every day. Itu isunya, gimana ceritanya? Harapan. Karena ada harapan. Karena saya tahu Tuhan bersama dengan kami. Walaupun ada isu yang susah banget, deadlock gitu ya. Tapi kan katanya impossible is nothing di hadapan Tuhan. Ya kan? Tidak ada yang mustahil. Karena harapan itulah tidak ada yang mustahil. Kami terus berjalan Tuhan. Gak tahu gimana caranya. Tapi kami tahu Tuhan punya caranya. Karena harapan. Makanya pasangan-pasangan yang sudah tidak punya harapan lagi. Yang gak mau lanjutin pernikahan lagi. Buat apa? Kan gitu kan Bapak Ibu. Ya, tahun 2020 saya buka konseling pernikahan, pasangan-pasangan yang datang 80% tidak punya harapan. Lalu Anda pasti nanya, loh kalau nggak punya harapan ngapain konseling? Ya saya juga nanya, saya juga bingung. Ngapain lu konseling kalau lu udah nggak punya harapan lagi? Rupanya setelah saya selidiki, mereka itu butuh bukti tambahan, supaya nanti kalau ditanya, kenapa lu cerai? Oh kami udah konseling dan konselor kami aja menyerah. Rupanya mereka butuh itu. Sebuah statement bahwa even udah konseling aja, udah gak ada jalan keluarnya. Jadi lu mau apa lagi? Biarkan saya cerai. Gitu maksudnya. Saya baru nyadar rupanya banyak orang berpikir begitu. Karena harapan orang punya kekuatan. Makanya statementnya boleh dimunculkan. Kemana engkau taruh harapanmu? Itu sangat menentukan sekuat apa engkau akan menjalani hidupmu. Kalau engkau taruh pengharapan kepada tempat yang tepat, engkau akan punya kekuatan terus. Tapi kalau engkau taruh di tempat yang salah, engkau akan kecewa, kekuatanmu akan lenyap. Makanya Bapak Ibu,
Kekuatan pengharapan itu bukan terletak kepada siapa yang berharap. Tetapi terletak kepada siapa kita berharap. Kok bingung? Ya, saya ulang. Kekuatan pengharapan itu tidak terletak kepada siapa yang berharap. Tetapi terletak kepada siapa kita berharap. Mau siapapun yang berharap, asalkan pengharapanmu kepada Tuhan, engkau akan punya kekuatan. Tidak peduli bentukmu seperti apa pergumulan yang sedang kau hadapi, background masa lalu cerita hidupmu seperti apa, asalkan kau menaruh pengharapanmu kepada tempat yang tepat, engkau akan selalu punya kekuatan untuk menjalani kehidupanmu. 2023, kepada siapa dan kemana engkau taruh pengharapanmu. Bapak Ibu, kita semua pasti pernah salah menaruh pengharapan. Dan pasti pernah di PHP, pengharapan palsu, kan gitu kan ya? Kenapa? Salah taruh, ya kan? Wah, aku pikir dia ini, dia kalau aku lihat wajahnya ini orang baik-baik nih, ya. Dia pasti akan baik sama saya, nggak mungkin dia ingkar janji. Dia selalu menepati janji. Bapak Ibu, makanya Alkitab mengatakan jangan berharap pada manusia. Semua manusia kan? Ngerti kan manusia kayak apa kan? Ya kan, kalau suruh janji kan pinter banget, apalagi kalau musim pilpres. Wah, janji pokoknya nanti gini. Bapak Ibu, kalau kita ngajarin di bimbingan pranikah atau sekarang namanya RPM, janji itu tidak bisa dibatalkan. Sekali kita berjanji, udah gak bisa batal. Ya, saya janji sama Pak Stefanus. Pak Stefanus, nanti habis pulang kita makan-makan ya. Udah terlanjur janji nih. Saya gak bisa bilang gini, Pak Stefanus yang tadi lupakan saja ya. Batal. Gak bisa, udah terlanjur janji. Tapi ini simulasi ya Pak ya, jangan ditanya. Nah, janji itu cuman bisa ditepati atau diingkari. Makanya kalau bikin janji, ya kelihatannya gampang, murah. Berjanji itu murah, menepatinya itu yang mahal. Itu sebabnya nggak semua orang sanggup menepati karena mahal, akhirnya banyak yang mengingkari. Nah, yang sudah menikah pasti paham maksud saya. Ya. Aku berjanji akan mengasihi kamu dalam keadaan sakit maupun sehat. Coba waktu sakit. Say, tolong aku. Lu nggak lihat. Gua terkapar, lu masih minta tolong. Lu yang tolongin gua. Lu katanya lu mengasihi gua dalam keadaan sakit. Susah kan menepati janji kan? Dalam keadaan senang maupun susah. Apa ya? Coba waktu stres, waktu uring-uringan, waktu sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Terus pasangannya, say kamu tuh kok kurang perhatian. Perhatian. Emang ini stasiun? Perhatian. Lu gak lihat gue lagi stres, kondisi gue lagi gak baik-baik aja. Lu masih nuntut terus. Susah kan Bapak Ibu tepat janji kan? Itulah manusia. Makanya waktu lu taruh pengharapan kepada orang yang salah, kepada tempat yang salah, kita akan kecewa. Waktu orang kecewa, nih Bapak Ibu saya beritahu. Waktu orang kecewa, kekuatannya lenyap. Waktu engkau kecewa sama pasanganmu, lenyap untuk pengen lanjutin pernikahan, pengen say hi aja udah gak ada kekuatan. Lihat wajahnya aja, aku muak gitu. Udah gak ada kekuatan. Kecewa sama gereja, padahal gerejanya cuma sebelah gitu ya. Tapi gak punya kekuatan mau ke gereja, kenapa? Kecewa. Orang yang berharap kepada tempat yang salah, ujungnya kecewa. Orang yang kecewa, kekuatannya lenyap. Jadiin status WA. Bagus. Tapi kalau engkau berharap pada Tuhan, tempat yang tepat, engkau akan menemukan kekuatan. Ayatnya. Dikirain saya sesat soalnya. Ibrani 6 ayat 19, ini satu perikop, itu konteksnya adalah pengharapan kepada Tuhan. Bukan pengharapan kepada tempat lain. Pengharapan kepada Tuhan. Salah satu ayatnya di ayat 19 bunyinya begini. Pengharapan itu tuh maksudnya pengharapan kepada Tuhan adalah sau. Sau itu jangkar. Adalah jangkar yang kuat. Bapak Ibu kalau kapal itu tidak mau terombang ambing di tengah badai, dia mesti turunkan jangkar. Dan jangkarnya harus masuk ke tempat yang dalam. Makanya pengharapan kepada Tuhan itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwamu. Engkau akan merasa aman waktu engkau punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau engkau pengharapanmu kepada hal-hal yang lain, engkau akan insecure. Tuh, lihat tuh.
udah kerja 20 tahun, masih belum punya apa-apa selain hutang. Kamu punya apa? Punya hutang. Masih belum punya apa-apa selain hutang. Tuh, liatin, gini. Kalau engkau pengharapanmu pada hal-hal yang lain, engkau akan insecure orang ngomong apa, orang menilai apa, bahkan orang cuma liatin kita. Kenapa ya, apa yang salah ya sama saya ya? Karena engkau menaruh pengharapanmu itu pada penilaian orang, kepada standar manusia. Tapi kalau pengharapanmu kepada Tuhan, jiwamu aman. Aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi ini adalah sebuah pengharapan jangkar yang kokoh. Gini Bapak Ibu, kalau saya mau berpegang pada sesuatu itu mesti sangat kuat sekali untuk menjadi tempat pegangan saya. Karena kalau sesuatu itu goyah, saya ikut goyah. Nah selama ini engkau pegang siapa? Pegang istri saya. Pantesan kok goyah. Karena semua manusia itu up and down. Bapak Ibu kita manusia ini kayak harga kripto. Ya. Kadang naik kenceng, kadang turun hancur. Gitu kan. Manusia tuh gitu semuanya. Kalau engkau pegang pengharapan pada manusia. Walaupun manusia itu kelihatannya hari ini hebat sekali untuk menjadi pegangan. Satu titik dia akan hilang. Loh itu kan yang dibilang oleh Alkitab. Manusia itu seperti rumput. Ya kan. Sorenya udah lenyap kuning, kering, lenyap, hilang. Jangan taruh pengharapanmu kepada manusia. Kepada hal-hal yang lain selain Tuhan. Makanya statement saya. Next slide. Taruhlah harapanmu di dalam Tuhan. Jangkarkan jiwamu lebih dalam lagi. Karena kita tahun 2024 akan move deeper. Tahun 2023 move aja. Ya, move aja kadang-kadang gak kemana-mana. Kayak orang treadmill, move kan. Tapi gak kemana-mana, di situ-situ aja. Tapi kita gak cuma mau move. Kita mau move deeper. Berjalan lebih jauh, berjalan lebih dalam, berjalan lebih tajam, berjalan lebih menusuk lagi. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, kalau engkau tidak menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan, engkau akan kelelahan dalam perjalanan itu. Loh Bapak Ibu, Anda yang suka jalan, traveling, terus yang travelingnya yang jenis mendaki gunung, masuk hutan, ya kayak Ninja Hattori. Mendaki gunung, lewati lembah. Ini yang khotbah hari ini agak gelo ya, iya maaf. Nah, kalau Anda pernah yang model kayak gitu, Bapak Ibu. Wah, kalau Anda nggak punya stamina untuk jalan yang cukup. Saya pernah Bapak Ibu, saya itu tinggalnya di Madiun, tadi ngobrol sama Frans ya. Frans pernah ke Sarangan. Di Sarangan itu ada namanya waterfall air terjun. Untuk menuju ke sana, itu jalannya mesti nanjak. Wah, saya waktu zaman pacaran sama VV ya. Saya ingin menunjukkan saya pria sejati. Ya, satu keluarganya dia, bukan keluarga saya, keluarga dia. Ke Sarangan. Ayo kita naik ke air terjun. Walaupun dalam hati saya ngapain sih lihat air terjun. Ya, cuma air turun gitu doang aja diliatin gitu ya. Udah gitu capek banget lagi. Tapi karena saya masih calon mantu. Harus jaga citra yang positif kan gitu ya. Jadi waktu ayo naik. Oke, walaupun dalam hati aduh. Dan ternyata baru 3/4 perjalanan tinggal dikit sih sebenarnya. Saya muntah-muntah. Wah. Udah citra saya langsung akhirnya gak nyampe ke waterfall. Gak kuat staminanya, gak nyampe. Mau lihat sesuatu yang dahsyat, gak nyampe. Karena di tengah jalan kekuatannya udah hilang duluan. Nah, rupanya harapan saya terhadap waterfall kurang kuat. Ya, gak terlalu memberikan pengharapan, apa sih cuman air. Gitu ya. Mungkin kalau yang lain saya akan punya pengharapan lebih kuat mungkin. Nah, taruh di dalam Tuhan. Jangkarkan lebih dalam. Supaya engkau bisa dibawa Tuhan maju lebih jauh lagi. Dibawa lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Bilang sama kiri kananmu, jangan ketinggalan. Tepuk pundaknya, 1, 2, 3. Jangan ketinggalan. Ayatnya, munculkan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dalam bahasa aslinya ini menanti-nantikan tuh begini. Berharap-harap. Ya. Waktu saya dulu pacaran sama VV, ya, kami long distance relationship LDR. 4 tahun Jakarta Surabaya, belum ada wifi gratis. Ya. WhatsApp belum ada. BBM belum ada juga. Waktu itu yang terbaik namanya CDMA, Asia. Sekarang udah punah. Itu udah teknologi terbaik. Jadi nggak ada yang tahu. Berarti Anda seumuran sama saya ya, saya muda loh, masih muda saya. Ada yang hidup di zaman 2 detik kan nggak? Jadi dulu operator itu ya punya celah kalau kita telepon cuma 2 detik gratis gak bayar. Jadi saya kalau pacaran sama dia,
Apa kabar? Matiin. Baik, matiin. Kangen, matiin. Sampai sejam. Yang muda-muda, kalian gak ada apa-apanya sama kami pacarannya. Kami mah pacaran penuh penderitaan. Makanya harapan kami kuat. Itu kalau saya mau ketemu sama dia ya, kami cuma bisa ketemu tuh setahun 2 kali, libur semester. Karena mahal komunikasi dan sebagainya. Jadi waktu untuk ketemu sama dia, itu tuh sangat dinanti-nantikan. Diharap-harapkan. Jadi saya menunggu nih, misalkan 2 minggu menuju pergi ke Surabaya. Saya berharap-harap dalam hati, menanti-nanti 10 hari. Wah, menanti-nanti, H-1, gak bisa tidur saya. Saya berharap besok ketemu dia. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan tuh kayak gitu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan kayak gitu. Yang setiap hari itu gini, Tuhan aku pengen lihat Engkau. Tuhan aku mau andalkan Engkau. Hari ini belum lihat, gak apa-apa besok lagi. Tuhan hari ini aku mau lihat Engkau. Hari ini aku mau andalkan Engkau. Belum terjadi lagi, gak apa-apa besok Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti itu. Dikatakan mendapat kekuatan baru. Bukan kekuatan kemarin. Engkau tidak bisa menghadapi hari ini dengan kekuatan kemarin. Engkau tidak bisa menghadapi besok dengan kekuatan hari ini. Jadiin status WA lagi. Bagus. Engkau tidak bisa menghadapi hari ini dengan kekuatan kemarin. Engkau tidak bisa menghadapi hari besok dengan kekuatan hari ini. Engkau butuh kekuatan yang baru setiap hari. Karena tantangan yang engkau hadapi setiap hari. Seringkali tantangan yang belum pernah engkau hadapi sebelumnya. Betul atau betul? Bapak Ibu, anak saya umurnya udah 17 bulan. Udah mulai punya kehendak dan keinginan. Dan keinginannya sangat kuat. Jauh lebih kuat dari saya. Jadi dia kalau lagi lihat sesuatu dan dia pengen mainin. Dan kami tahu itu bahaya, jangan dimainin. Saya akan teriak, no. Kalau saya teriak no, dia akan teriak lebih kencang. Gitu. Jadi dia udah tahu kalau saya itu ngelarang dia. Dan dia udah bisa ngelawan saya. Padahal baru 17 bulan. Dan Anda bertanya-tanya, kenapa ya kita orang Kristen kok gitu sama Tuhan ya? Dari 17 bulan aja kita udah kayak gitu. Dan kalau saya teriak lebih kencang lagi, no, dia lebih makin kencang lagi. Gitu. Ini literally saya praktekkan seperti itu. Gitu. Dan kalau saya ambil barangnya, dia akan pegang kencang banget. Wah, sampai saya harus buka jari-jarinya. Dan begitu saya ambil barangnya, dia akan gitu. Wah. Luar biasa Bapak Ibu. Nah makanya orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru tuh gini. Saya mikir, kalau nanti umur 17 bulan aja dia kayak gitu. Nanti umur 5 tahun dia kayak apa ya? Nanti kalau dia udah teenager, remaja, dia akan kayak gimana ya? Nanti kalau dia umur 20, dia akan seperti apa ya? Saya gak bisa bayangin gimana dia akan melawan saya. Saya udah kepikiran kayak gitu. Tapi Bapak Ibu Tuhan ngomong gini, kalau kamu bayangin sekarang, kamu akan stres. Karena kekuatanmu hari ini mungkin tidak cukup untuk menghadapi itu. Tapi nanti pada waktu dia umur 5 tahun, kamu akan punya kekuatannya untuk menghadapi dia yang umurnya 5 tahun. Sudah nangkep maksud saya? Hari ini kalau engkau melihat ke depan dan bilang gini, aku apa sanggup ya 3 tahun ngejalanin hidup kayak gini. Nggak usah kayak gitu, nggak usah dipikirin. Nanti setelah 3 tahun engkau akan lihat ke belakang, loh kok aku sanggup ya? Kenapa? Karena Tuhan memberi terus kekuatan baru setiap hari. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan. Itu kuncinya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kok bisa? Karena tiap hari kekuatan yang baru. Masalahnya akan terus datang. Tapi kekuatanmu juga akan terus diperbaharui. Sehingga engkau sanggup menghadapinya. Bapak Ibu, kalau saya lihat hidup saya ke belakang, 15-20 tahun yang lalu, semua jejak yang saya lihat, saya sering bilang begini, Bapak Ibu saya masih ingat, mau nikah gak punya duit, saya sama istri, itu beli nasi goreng tek-tek 5.000 untuk dibagi 2. Jadi satu porsi dimakan untuk berdua, saya ngomong sama abangnya gini, bang nasinya yang banyak. Kenapa? Ya mau dibagi 2 soalnya, kalau bisa nasinya yang banyak. Bayar 5.000, itu makan malam kami hampir setiap hari berbulan-bulan. Sekarang saya suruh kayak gitu, gak mau gak bisa. Dulu kok bisa? Lah itu saya bingung, waktu saya lihat, kok bisa ya hidup kayak gitu ya. Sekarang kalau suruh ngulangi belum tentu bisa lagi loh. Karena kekuatan Tuhan memampukan pada waktu itu.
Kalau ternyata saya satu titik harus menghadapi kondisi kayak gitu lagi. Sekarang saya nggak kuat, tapi di titik pada waktu itu saya akan kuat lagi. Loh kok bisa? Tuhan memberi kekuatan. Ih, keren gak sih hidup jadi orang Kristen? Masalahnya gak berubah, tapi Anda yang makin hari makin kuat. Karena Tuhan memberi kekuatan yang baru. Wih, cepet ya, saya langsung aja. Karena wajah Anda udah ngerti. Ngerti Pak. Udah cepet aja Pak. Lanjut. Udah pengen pulang ya, tahun baruan ya. Enggak, saya lihat Anda antusias kok. Mengapa pengharapan di dalam Tuhan kok bisa memberikan kita kekuatan yang terus menerus gitu kan. Ada 71 alasan yang saya mau bagikan pada hari ini. Tapi karena Anda kayaknya langsung shock, ya saya 3 aja lah. Ya gak usah banyak-banyak. Oke, next, 1. Kenapa sih menaruh pengharapan di dalam Tuhan itu selalu menguatkan kita? Karena kita menaruhnya kepada Tuhan yang pasti janji-janjinya. Kalau dia ngomong janji tertentu, dia pasti tepati. Nah itu yang membuat kita kuat. Bapak Ibu, saya punya partner bisnis. Hebat sih orang ini. Apa yang dia janjikan kepada saya soal urusan pekerjaan loh ya. Selalu di-deliver tepat waktu, bahkan seringkali lebih cepat dari waktu yang dia janjikan. Sudah berkali-kali proyek saya sama dia tidak pernah luput. Wah, itu membuat saya apa? Bukan hanya mempercayakan proyek berikutnya sama dia. Tapi dalam masa penantian, misalkan dia bilang gini, seminggu lagi kok selesai proyeknya. Kadang-kadang 5 hari dia udah selesai, kadang-kadang hari ketiga dia udah hubungin saya, udah selesai. Next time dia bilang janji sama saya, kok seminggu ya, hati saya tenang. Saya gak nunggu-nunggu sampai jadi gak ya, enggak. Saya udah tenang aja. Pasti, kuat. Kenapa? Karena dia tepat janji. Tapi saudara pernah gak urusan sama orang yang sangat tidak tepat janji? Kita ketemu jam berapa? Jam 1, dia datang jam 3. Kita udah lumutan, keluar jamur gitu ya. Nungguin 2 jam, mati gaya. Next time dia bilang gini, oke, minggu depan kita ketemu lagi jam 1. Kita bertanya-tanya kan, beneran jam 1? Atau jam berapa nih? Anda gelisah kan? Anda khawatir kan? Anda kehilangan kekuatan kan? Kenapa? Karena dia gak tepat janji. Tapi Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang menepati janjinya. Saudara kalau lihat Natal, kita baru ngerayain Natal minggu lalu. Itu janji kelahiran Yesus, itu udah ratusan tahun sebelumnya diberitakan. Bahkan di Daniel itu udah ada hitung-hitungannya 400 sekian tahun setelah nubuat itu diucapkan. Kalau Anda hitung di Alkitab, gimana ngitungnya? Tanya Pak Alfian Husada. Beliau ahlinya. Ada itu hitung-hitungannya. Exactly persis 400 sekian tahun, saya lupa angkanya persisnya. Exactly seangka itulah dari sejak nubuat itu diucapkan sampai Yesus lahir. Nggak meleset. Tepat waktu. Tuhan kita tepat janji. Itu yang menguatkan kita. Jadi kalau engkau baca Alkitab, bacanya masih Alkitab kan ya? Bukan kitab suci yang dicari Sun Gokong ke negeri barat itu kan? Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan temukan janji-janji Tuhan. Pegang. Itu pasti ditepati. Tidak sekarang mungkin, tapi pada waktunya nanti, waktu yang tepat dan waktu yang terbaik, dia akan menepatinya. Ayatnya boleh dimunculkan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji dan diujinya 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu sudah sangat terbukti dan teruji. Kalau dia berjanji, dia pasti menepati. Bapak Ibu, apa sih janji Tuhan yang pernah engkau terima dalam hidupmu? Terutama waktu engkau pertama kali bertobat. Mungkin waktu zaman mahasiswa engkau pernah menerima janji Tuhan. Mungkin engkau sudah melupakannya. Tapi saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah lupa. Hanya karena hidupmu sudah belasan tahun dan belum melihat itu digenapi, bukan berarti itu tidak akan digenapi. Kadang-kadang butuh tunggu waktu tertentu dulu, sampai janji itu digenapi. Makanya sekarang jangan ditepuk. Sekarang orang kiri kanannya dielus-elus. Bilang gini, sabar ya. Tunggu ya. Ini kalimat terakhir sambil dielus-elus ngomong gini, jangan murtad dulu ya. Coba. Tunggu, jangan sampai murtad dulu. Nanti mau digenapi soalnya. Sayang banget, tinggal dikit ya murtad. Ya jangan ya. Next.
Kenapa pengharapan di dalam Tuhan itu menguatkan kita? Bukan hanya karena Tuhan pasti tepat janji. Tetapi juga karena Tuhan menyertai dan menguatkan kita saat dalam penantian sampai janji itu digenapi. Tidak semua janji akan digenapi dalam waktu cepat. Tapi waktu engkau berjalan, menanti, menunggu, engkau tidak sendirian. Bapak Ibu, kalau ada orang yang pernah janji sama Anda, nanti ya, nah misalkan nih simulasi lagi ya, Pak Stefanus, nanti habis kebaktian kita makan-makan ya. Terus kemudian saya ngilang. Habis ibadah saya hilang. Nggak lihat, Pak Stefanus kan pasti gelisah ya. Ini janjinya benar apa enggak ya. Kok dia nggak nampak batang hidungnya ya. Jangan-jangan janji-janji kosong gitu kan. Tapi kalau Pak Stefanus, nanti habis ibadah kita makan-makan ya. Terus saya duduk di sebelahnya. Terus saya ngingetin, habis ini ya Pak, habis ini ya Pak. Ya. Terus habis doa tutup, sedikit lagi ya Pak ya, tenang ya, sedikit lagi ya. Nanti habis, amin, ya hitungan detik Pak, hitungan detik Pak. Kuat gak hatinya Pak Stefanus? Kuat. Karena selalu ditemani oleh si pemberi janji dan si pemberi janji menegaskan terus janjinya. Itu Tuhanmu. Loh Anda pikir Abraham kok kuat nunggu Ishak 25 tahun? 25 tahun loh. Saya 14 tahun nunggu anak aja Amsyong, kurus begini. Gimana Abraham 25 tahun? Kok kuat? Dia tidak selalu kuat. Makanya 4 kali dia pernah gagal. Tapi begitu dia udah mau nyungsep, Tuhan muncul lagi. Mengingatkan lagi. Keturunanmu nanti akan banyak seperti gini, memberkati seluruh bangsa. Tuhan gak tinggalin kita. Makanya kita akan kuat. Bapak Ibu, kalau Tuhan memberi janji kepada kita, mungkin kau belum melihatnya hari ini. Tapi pasti Tuhan tidak tinggalkan kau sendiri. Dalam masa engkau menanti janji itu, Tuhan akan terus menguatkan engkau. Waktu engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, kekuatan baru lagi. Kekuatan baru lagi. Kekuatan baru lagi. Sampai akhirnya engkau melihat janji itu digenapi dalam hidupmu. 2024 cara hidupnya tolong kayak gitu. Supaya apa? Supaya engkau makin kuat setiap hari. Engkau menanti janji Tuhan. Wah Tuhan, aku menunggu engkau bekerja. Aku berharap hanya kepadamu. Engkau akan makin kuat. Terakhir, pemain keyboard, di manakah engkau berada? Tunjukkanlah dirimu. Kayak take me out ya. Nomor 3, sorry, ayatnya dulu. Bagus nih ayatnya bagus. Ulangan 31 ayat 8. Saya kasih background dulu. Ibadah 1 tadi enggak, ya ibadah 2 banyak bonusnya ini ya. Ulangan 31 ini adalah nyanyian Musa ketika dia transisi dari Musa ke Yosua. Udah mau pindah ke pemimpinan, Musa udah mau mati. Nah bangsa Israel ini mulai gelisah. Karena mereka lihat Musa 40 tahun kan hebat banget ya. Menuntun mereka di padang gurun penuh kesulitan dan sebagainya. Tapi Musa bisa-bisa aja berhasil. Nah terus ini Yosua siapa nih? Joshua Iwan Wahyudi siapa ini? Ya gak jelas banget. Ya. Anak muda apa segala macam. Nah beberapa mungkin di antara bangsa Israel. Waduh nanti kalau dipimpin Yosua gimana ya? Kurang heboh nih, kurang hebat nih apa segala macam. Musa udah tua. Nah, mulai banyak kegelisahan. Lalu Musa bernyanyi menegaskan ini. Bukan Musa yang akan pimpin kamu. Bukan Yosua yang akan pimpin kamu. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, Musa itu mau bilang gini, 40 tahun kamu di padang gurun, bukan aku yang mimpin. Tuhan sendiri, kamu gak lihat tuh tiang awan, tiang api, mana turun dari langit, laut terbelah, ketok batu keluar air, itu kamu pikir Musa? Bukan Musa. Sehingga nanti kalau Yosua yang mimpin pun, ya bukan Yosua, tetapi Tuhan sendiri. Musa mau ngomong begini, jangan taruh pengharapanmu pada manusia. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan sendiri. Manusia punya keterbatasan, tidak peduli sepinter dan sehebat apa. Jangan berharap pada manusia. Kenapa sih kita mudah kecewa dan kehilangan kekuatan Bapak Ibu? Karena kita sering menaruh pengharapan kita pada manusia kan. Kenapa sih penatua kok gitu? PKS-nya kenapa kok gitu? Pemuridku kenapa kok gitu? Kecewa kan Anda? Karena Anda taruh pengharapan Anda pada mereka. Nah kalau Anda taruh pengharapan Anda kepada mereka, mereka taruhnya pada siapa? Saya taruh pengharapan saya sama penatua. Penatua taruhnya sama siapa? Ya biar penatua aja yang sama Tuhan Kak.
Kalau kita sama dia orang lah. Itu sebabnya banyak orang kecewa dalam kehidupan mereka melayani. Karena mereka berharapnya pada manusia. Di tengah jalan mereka tinggalkan jalan Tuhan. Karena mereka tidak punya kekuatan lagi. Berharaplah pada manusia, berharaplah pada Tuhan. Jangan manusia. Nomor 3, terakhir. Kenapa punya pengharapan kepada Tuhan itu menguatkan? Karena berjalan dalam pengharapan akan Tuhan. Bukan cuma janjinya pasti. Bukan cuma kamu tidak ditinggalkan dan akan selalu disertai. Tapi waktu kamu berjalan dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Tanpa kamu sadari, kekuatanmu makin bertambah. Kamu makin kuat. Makanya ayatnya bunyinya begini, Yesaya 40. Ayat 31, ini ayat tema kita hari ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, saya kasih warna biru. Kekuatan sayapnya, bukan huruf N-nya, bukan huruf besar. Huruf kecil, artinya itu sayapnya siapa? Sayapnya kita. Kita akan naik terbang tinggi bukan karena sayapnya Tuhan, tapi karena sayapnya kita. Loh, itu mengandalkan kekuatan sendiri. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya gini loh, waktu kamu berharap pada Tuhan, Tuhan akan memberi kamu kekuatan. Sehingga sayapmu makin lama makin kuat, kamu tumbuh makin dewasa, makin strong, stronger every day, makin kuat. Sampai kamu bisa menggunakan sayapmu untuk terbang ke tempat yang Tuhan inginkan. Bukan karena kekuatanmu sendiri, Tuhan yang menumbuhkan pada saat kamu berharap kepada Dia. Saya cari di Alkitab, tidak ada ayatnya terbang dengan sayap Tuhan, tidak ada. Yang ada ini, dengan sayap kita akan terbang, tapi Tuhan yang kuatkan. Bapak Ibu, Anda tahu kalau tim worship sudah masuk artinya apa? Khotbah tinggal sedikit lagi. Karena itu bangunkan yang tidur, bertahan sama saya, tinggal sedikit lagi. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat terakhir. Apa ayat favorit semua orang Kristen? Ayat terakhir. Kalau lagi khotbah ayat terakhir, wih happy banget. Mazmur 84 ayat 5-7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Kenapa mereka happy? Kenapa mereka bahagia? Kenapa mereka bersyukur dan antusias? Yaitu manusia yang berhasrat mengadakan ziarah. Saya bahas sedikit ziarah. Ziarah ini bukan pergi ke pemakaman, ke kuburan lalu ziarah, bukan. Ziarah itu artinya adalah pada zaman dulu, orang kalau mau ke Bait Allah itu mesti ke Yerusalem. Orang dari luar kota, dari tempat lain itu menempuh perjalanan berhari-hari demi ke Yerusalem, masuk Bait Allah, mempersembahkan kurban, beribadah di situ. Itu namanya ziarah. Makanya hari ini kalau Anda pergi ke Israel, tur ke Israel, pulang Anda dapat sertifikat peziarah. Selamat, Anda sudah menjadi peziarah, pilgrimage. Itu maksudnya ziarah itu apa? Menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah ke rumah Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan dengan menempuh perjalanan yang mungkin tidak mudah untuk mencari Tuhan. Orang yang seperti itu apabila melintasi lembah Baka. Baka ini bukan kematian. Baka ini nama tempat, makanya huruf besar di situ, lembah Baka. Ini dalam bangsa Israel, lembah Baka itu adalah simbol dari tempat yang penuh penderitaan dan air mata. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, walaupun harus melewati perjalanan yang sulit untuk mencari Tuhan, jauh, tapi dia tetap melakukannya karena menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apabila dia harus melewati tempat yang penuh penderitaan dan air mata, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudaraku, tahun depan, masalah, tantangan, kesulitan, beban hidup yang kau hadapi belum tentu berbeda dari orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan mungkin beberapa di antara kita akan melewati jalan yang lebih berat. Orang lain penuh dengan air mata, tetapi anehnya kenapa kita orang Kristen justru di tempat-tempat yang seperti itu mata air muncul. Karena engkau berharap pada Tuhan. Engkau punya kekuatan, walaupun kau lewat lembah kekelaman pun akan keluar mata air oleh karena itu.
Dunia hari ini dipenuhi dengan air mata. Banyak pernikahan penuh dengan air mata. Banyak orang bekerja dengan penuh air mata. Lelah, berangkat jam 4 pagi, pulang jam 10 malam. Tidur hanya beberapa jam. Besoknya seperti itu, setiap hari. Pulang, kadang-kadang menangis dalam hati. Hidup kok kayak gini Tuhan. Penuh air mata. Kita mungkin juga melewati jalan yang mirip. Tapi karena pengharapan kita di dalam Tuhan, kita menemukan mata air. Kenapa mata air ini penting? Karena orang-orang yang berlinang dengan air mata itu membutuhkan mata air dalam hidupnya, Bapak Ibu. Kita akan menjadi tempat-tempat titik-titik di mana pernikahan-pernikahan akan datang ke pernikahan kita. Dan dia bertanya, gua lihat ya, lu orang ini kan ya berantem juga ya. Kalau berantem ya gitu juga ya. Tapi kenapa kok kalian makin baik dari hari ke hari ya? Makin kuat pernikahan kalian dari hari ke hari. Mereka melihat mata air. Padahal waktu kita cerita, sama penderitaannya, sama pergumulannya. Tapi Tuhan akan membuatnya menjadi seperti itu. Seru banget. Sedikit lagi, keluarkan. Bukan ini. Yang ayatnya tadi, membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hujan awal musim itu gini, mereka kan 4 musim. Jadi mereka kalau mau bertanam itu ada musim-musimnya. Setelah lama musim tidak turun hujan, ketika mereka udah mulai mau nanam nih, mereka menunggu-nunggu. Kapan hujan pertama. Begitu hujan pertama turun, wah itu mereka itu merasa kayak wah berkat turun. Bapak Ibu, orang yang berharap kepada Tuhan, hujan di awal musimnya itu bukan hujan biasa. Tetapi hujan yang diselimuti oleh berkat yang bahkan kau tidak sangka-sangka. Waktu hujan pertama turun, jejak kekeringan berbulan-bulan itu tidak kelihatan lagi. Karena semua tanah sudah tertutup oleh air hujan. Saya menunggu 14 tahun untuk Ilo anak saya. Penuh perjuangan, penderitaan, masa putus asa, berantem sama istri saya. Beberapa titik tertentu kami berantem, memutuskan ini, itu. 14 tahun. Begitu anak ini muncul hujan awal musim, breng. 14 tahun itu tidak tersisa jejaknya, gak kelihatan lagi. Tidak ada penderitaan yang saya ingat, tidak ada kekesalan, tidak ada kesedihan. Semua disapu oleh hujan awal musim. Sukacita. Ucapan syukur, kekuatan. Wih, Tuhan hebat ya, dahsyat ya. Saya nantikan dan dia tepat janji ya ternyata ya. Dan dia temenin saya 14 tahun itu walaupun saya up and down kayak harga kripto. Naik turun. Tapi Tuhan terus loh bersama dengan saya. Hujan awal musim itu membuat saya lupa dengan semua kekeringan yang pernah terjadi dalam hidup saya. 2024, hidupmu akan seperti itu. Puluhan, belasan tahun mungkin engkau menderita, engkau lelah, engkau capek, engkau bergumul. Tapi waktu Tuhan menggenapi janjinya nanti. Dan Tuhan pasti, karena dia tidak ingkar janji. Engkau akan lupa semua penderitaanmu yang dulu-dulu. Dan engkau akan lihat, gila Tuhan yang gua sembah. Hebat banget dia. Engkau lupa dengan semua penderitaan yang kau, pergumulan yang kau pernah lewati. Dan waktu engkau lihat ke belakang, engkau cuma lihat jejak kaki Tuhan. Hebat banget. Makanya mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Berjalan mencari Tuhan. Sambil berpegang kepada Tuhan. Dia akan berjalan makin hari makin kuat. Walaupun kondisinya belum tentu lebih enak. Saudara, inilah hidupmu tahun 2024. Saya berdoa Abalo Barat, kita semua yang ada di ruangan ini. Yang menyaksikan live streaming. Yang ada di komsel-komsel. Jangan berdoa supaya hidup makin enak. Oh Tuhan, jangan gini dong, jangan gitu dong. Karena kenyataannya, dunia sudah dinubuatkan makin gelap dan makin jahat. Tapi jangan khawatir, engkau akan makin kuat. Engkau akan terus berjalan menghadap Allah di Gunung Sion. Dan engkau akan lihat Tuhanmu menyertaimu, tidak meninggalkanmu. Tim worship akan nyanyikan satu lagu. Bawa hatimu, apa pengharapanmu untuk tahun depan. Pergumulan di tahun ini, kesulitan di tahun ini, taruh semuanya hari ini di hadapan Tuhan. Sementara tim worship nyanyi, renungkan kata-katanya. Sudah mungkin gak perlu ikut nyanyi di depan, gak apa-apa. Renungkan dulu kata-katanya. Izinkan Roh Kudus berbisik, berbicara.
Haleluya, mari kita datang di hadapan Tuhan. Oh, kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang kepadamu Bapa, membawa remuk lelah jiwa tak terluka, tiada terkatakan. Menantikan perhentianmu, mendambakan damai hadiratmu seperti rusa yang merindukan air. Kami tahu hanya Engkau. Oh, Paling mengerti aku, hanya Engkau. paling mengenal hatiku. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Ku temukan kasih-Mu, ku temukan harapanku, hapuskan lelahku, segarkan jiwa. Kekuatan-Mu yang menopang. Untuk selamanya setiamu nyata, seumur hidupku berharap hanya padamu. Ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu. Saat kami mencari, kami temukan harapan. Kekuatan menopangku, Kaulah jangkari, Engkaulah harapan. Selamanya setiamu nyata, seumur hidupku berharap hanya pada. Sekali lagi ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu, ku temukan harapanku, hapuskan lelahku, segarkan jiwaku. Kekuatan-Mu yang menopangku. Oh, amin ya Tuhan. Kaulah perlindunganku untuk selamanya. Oh, seumur hidupku berharap hanya padamu. Berharap padamu. Mari datang di hadapan Tuhan, kita menyembah Dia. Oh, haleluya.
menemukan kasih-Mu. Waktu kami berharap padamu, kami menemukan kasih-Mu. Kami menemukan kekuatan. Yes. Kami tahu Engkaulah jangkar hidup kami. Oh ya, oh ya, oh ya. Bolehkah Bapak Ibu siang hari ini engkau berkumpul dengan keluargamu, suami istri, engkau pegang tangannya. Kalau anak-anakmu datang, engkau ajak juga anakmu berdoa. Kalau engkau belum menikah, engkau mungkin bisa hampiri teman satu komselmu. Atau bahkan kalau engkau datang sendirian, cari orang di kiri kananmu, ajak dia untuk berdoa bersama. Bersyukurlah untuk tahun ini Tuhan menyertai. Terlepas dari semua pergumulan apapun yang mungkin masih ada, bersyukurlah di hadapan Tuhan. Dan naikkan doa pengharapanmu untuk tahun depan bersama-sama dengan keluargamu. Mari Bapak Ibu, dengan keluarga, dengan pasangan. Kalau engkau masih single, datangi teman komselmu, pemuridmu. Kalau engkau datang sendiri, cari orang yang ada di sekitarmu, kiri kananmu, berdoa. Bersyukur, berdoa. Saya berikan waktu, ini waktu yang tepat di hari yang terakhir di tahun ini. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Ayo semuanya mari kita bawa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengar doa kami, dengar doa kami. Oh, kekuatan-Mu mengalir, kekuatan-Mu mengalir. Yesus. Oh, mengalir, mengalir. Kalau engkau ada melihat orang di kiri kananmu duduk sendirian, hampiri, doakan dia. Bersyukur bersama dengan dia. Mari semuanya kita bergerak. Mari kita menutup tahun ini dengan ucapan syukur dan menaruh pengharapan di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Ini kami Tuhan. Memandang kepadamu. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehebat-hebatnya kami manusia, kami punya banyak hal yang tidak bisa kami lakukan. Kami tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tapi kami melihat Engkau Allah yang pasti untuk hidup kami. Janji-Mu ya dan amin. Tidak pernah Engkau ingkari. Semua yang Engkau katakan pasti Engkau genapi. Dengan berpegang kepada pengharapan akan itulah kami mau melangkah menyongsong tahun depan. Kami bersyukur untuk semua yang sudah terjadi tahun ini. Tuhan tidak tinggalkan kami. Walaupun banyak perjuangan yang kami harus hadapi, Tuhan menguatkan kami. Kami bisa berdiri di ruangan ini, menyaksikan Tuhan baik bagi kami. Dan kami masih akan terus menyaksikannya tahun depan. Bagaimana Engkau berjalan menuntun kami, memasuki tanah perjanjian dalam hidup kami Tuhan. Oh, kuatkan kami. Kami akan berjalan semakin kuat setiap hari. Menghadap kepada Allah di Bukit Sion. Saudaraku, saya mendapatkan satu kalimat. Terus berdiri di tempat Tuhan tetapkan engkau ada di sana.
Jangan pergi dulu, jangan tinggalkan dulu karena Tuhan belum selesai. Bagi beberapa di antara saudara saya mendapatkan pesan kalimat ini. Kalau mungkin ada di antara engkau yang sudah berpikir untuk meninggalkan sesuatu karena engkau merasa kehilangan pengharapan. Tuhan mengatakan tetap di tempatmu karena Tuhan akan segera bekerja. Jangan buru-buru engkau meninggalkan tempat itu dulu. Berdoa, taruh di hadapan Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan akan berikan untuk engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menguatkan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, saudara diberkati siang ini. Ya, ini khotbah terakhir di tahun ini saudara ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian kita punya pengharapan di tahun yang akan datang. Katakan dengan sebelah kiri kananmu, jangan takut karena Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita ingin akhiri ibadah kita hari ini saudara. Terima kasih. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan hati Hadir. Katakan sekali lagi, penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna.